Shalom, selamat malam, luar biasa ya, semangat ya. Suatu malam saya dapat penglihatan, pada waktu itu saya melihat saya hamil. Saya melihat perut saya itu kan besar hamil ya. Ini tentang hal rohani ya, Tuhan perlihatkan kepada saya. Tiba-tiba saya melihat perut saya makin menyusut. Saya lihat kok jadi kecil gitu. Tiba-tiba ada satu suara, apakah masih hidup? Suara itu dan sambil pegang tangan, pegang perut saya. Oh masih hidup, cuma sudah nyusut, sudah mengecil. Saya terbangun, saya bilang Tuhan apa maksudnya? Tiba-tiba Tuhan taruh di hati saya tentang gereja kita ini yang sudah mulai padam roh, sudah mulai menyusut ya, ya mungkin ini hal rohani ya, bukan lahiriah, hal rohani. Saya melihat memang banyak sekali, cukup banyak ya di tempat kita ini yang hilang, ya PA, PKS mundur hilang, dan sebagian juga ada yang nyusut ya. Komsel di merger nggak tahu anggotanya kemana. Banyak, cukup banyak. Pada waktu saya berdoa saya minta Tuhan pesan apa buat untuk gerejamu. Tiba-tiba Tuhan beri saya roh yang menyala-nyala. Makanya malam ini adalah tema saya adalah roh yang menyala-nyala. Amin. Memang tiada jalan lain. Kita mencari Tuhan walaupun di masa sukar sekarang ini, ya orang bilang masa sukar ya, tapi saya sih merasakan ya sama, biasa gitu ya. Ya kita tetap apapun juga firman Tuhan ingatkan kepada kita ya. Karena kita tidak bisa tidak semangat untuk mencari Tuhan. Lapar dan haus itu yang Tuhan mau ya. Kita manusia di dunia ini kita bisa rajin ya, semangat cari duit ya, mati-matian. Tapi yang saya heran mencari Tuhan jarang ada yang mati-matian, biasa-biasa ya. Jadi Tuhan mau kita itu roh yang menyala-nyala. Mari kita baca firman Tuhan di Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tadi yang ASEAN bacakan, saya juga enggak, nah maksudnya enggak ngajak gitu loh. Itu benar-benar itu maunya Tuhan ya. Saya ada persiapan ini beberapa hari yang lalu ya. Itu benar-benar Tuhan mau kita sudah roh menyala-nyala. Janganlah hendaklah kerajinanmu kendor. Zaman sekarang ini memang cukup banyak yang kendor. Tapi apapun juga kita ingat Tuhan segalanya. Ya, kita memang perlu rajin untuk mencari berkat. Tapi ingat kita juga jangan lupa untuk rajin untuk mencari Tuhan ya. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Seseorang rohnya yang padam, rohnya yang tawar hati, rohnya yang tidak ada semangat. Gak mungkin dia bisa menyala-nyala. Seperti kita masak sesuatu nasi atau apapun juga. Tanpa menyala-nyala, api yang nyalanya cukup panas seperti air, bisakah dia mendidih? Bisakah dia matang? Bisakah dia menjadi berkat, menjadi enak? Nggak bisa kan? Setengah matang enak nggak? Masak nasi setengah matang, siapa mau makan? Nggak mungkin. Kita cari Tuhan setengah-setengah. Di Wahyu Tuhan berkata, kamu nggak dingin, nggak panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Itu firman Tuhan. Jadi kita nggak bisa main-main dalam hidup ini. Kita tahu kita perlu hidup di dunia ini. Kita memang mesti semangat, rajin ya, supaya kita peroleh berkat. Tapi itu berkat bisa cuma kita pakai, itu titipan Tuhan cuma 70-80 tahun. Kita berani mati-matian buat itu. Tapi buat Tuhan kenapa kita nggak berani mati-matian? Nah, itulah manusia kadang-kadang penuh dengan kelemahan. Kalau kita mempunyai akal budi yang benar, kita benar-benar harus prioritaskan Tuhan. Karena dia segalanya. Dari dia kita peroleh sumber kehidupan, sumber berkat. Amin. Saya ingat waktu saya sembuh dari sakit lumpuh, saya mati-matian cari Tuhan.
Padahal saya punya keuangan terpuruk. Saya punya usaha udah sakit lama, nggak diurusin. Keuangan semua terpuruk, udah boleh dikatakan udah hampir hancur. Tapi hati ini tidak tahan karena banyak doa, banyak menyembah Tuhan. Karena sudah ngalami Tuhan, ini hati ini nggak tahan. Ini roh tiap hari kalau nggak cari orang doa, nggak cari orang bersaksi, rasanya seperti utang gitu. Jadi itu yang Tuhan mau, amin. Jadi Tuhan ingatkan kita, janganlah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Kalau seseorang rohnya udah padam, dia melayani Tuhan pun dengan tidak ada semangat. Ya, jadi sangat kasihan. Biarlah walaupun keadaan waktu sekarang ini sukar, ya banyak tekanan ya. Sekarang masalah begitu banyak, tapi kita tetap prioritaskan Tuhan. Amin. Kita harus mempunyai iman yang sejati, yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Tuhan tidak pernah berutang. 22 tahun saya mengiringi Tuhan. Saya tidak pernah Tuhan tinggalkan saya sedetik pun. Walaupun saya tidak ada uang, tetap dengan iman saya bisa mendapatkannya. Saya bisa melewati hari-hari. Jadi sampai hari ini saya perkatakan, biarlah rohmu menyala-nyala. Amin. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Yang kedua yang kita lihat, yang di Filipi 3 ayat 13 dan 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Di sini diingatkan kepada kita jangan terus melihat ke belakang. Ya, Tuhan bagaimana supaya roh kita menyala-nyala. Kalau kita terus melihat belakang, kita tidak akan maju ya. Jadi kita harus fokus tujuan hidup kekal. Karena hidup kekal itu selamanya. Dunia lahiriannya 7, 80, 90 tahun itu sangat singkat ya, dibandingkan dengan kekekalan. Jadi di sini diingatkan Paulus berkata, jadi supaya kita melupakan apa yang di belakang dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Seseorang yang terus mikirkan masa lalu, pikirkan ke belakang, menoleh ke belakang, itu orang tidak akan maju-maju. Tidak akan bisa sampai apa yang Tuhan mau dia kerjakan. Malam ini firman Tuhan bicara kepada hamba-hambanya, anak-anaknya dan murid-muridnya ya. Tuhan mau ingatkan kepada kita mengarahkan diri di hadapannya ya dan berlari-lari ke tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi. Kita tahu setiap kita ada dipanggil, setiap kita tidak kebetulan ada di tempat ini. Amin. Tidak kebetulan kita bisa masuk dalam kerajaan Allah. Jadi kita dipanggil, dipilih untuk apa? Untuk peroleh hadiah. Kita tidak akan melayani dengan cuma-cuma. Tuhan tidak pernah ya, jerih payahmu tidak sia-sia. Tuhan sudah pesan kepada kita, jerih payahmu tidak sia-sia. Makanya seseorang yang supaya bisa menyala-nyala rohnya, bisa sampai tujuan, harus fokus. Seperti kita dagang, kalau kita tidak fokus, bisakah kita berhasil? Gak mungkin kan? Sebentar bikin kue, besok hari ini bikin baju, besok hari ini bikin konveksi, bisa kita berhasil? Gak mungkin kan? Mesti fokus ya. Kerja apalagi buat Tuhan harus lebih fokus, tiap hari fokus kepada tujuan hidup. Tiap hari pertajamkan telinga untuk mendengar apa kata roh. Saya akhir-akhir ini saya banyak semenjak pandemi ya. Saya banyak fokus berdoa untuk jiwa-jiwa. Banyak hal, berapa hari lalu juga. Saya bisa lihat A, lihat B. Dia lagi sakit, dia lagi ada masalah. Padahal orangnya di Kalimantan ya, karena ada yang sudah saya jarang udah ketemu. Tapi karena saya fokus terus ya doakan mereka, Tuhan bisa tunjukin kepada kita ya. Jadi kita jangan merasakan
Jangan merasakan, aduh saya udah gak ada semangat, usaha aja sepi. Gimana saya mau doain orang, gimana saya mau melayani Tuhan. Jadi rasanya kita sepertinya nggak ada tenaga untuk kerja itu lagi. Kita mesti lawan, amin. Kita harus ingat ini lebih utama dari apa yang kita kerjakan untuk lahiriah. Tujuan hidup kekal itu begitu penting menurut saya. Saya selalu diingatkan Roh Kudus, saya merasakan aduh penting sekali. Karena orang manusia ini dihidupkan sangat singkat di dunia ini, ya, beberapa puluh tahun. Kalau kita tidak menolong dia, gimana dia bisa selamat? Gimana mereka bisa mendapat kerajaan Allah? Tuhan kan mau kerjasama dengan kita. Kenapa Tuhan memanggil kita? Karena dia memakai kita. Lewat kita ini ya kita melakukan apa? Melakukan misi Bapa. Melanjutkan misi Tuhan Yesus. Jadi kita yang lanjutin. Jadi kita harus berlomba-lomba, berlari-lari ya. Untuk memperoleh hadiah ya. Yaitu panggilan. Jadi setiap kita harus tahu panggilan. Kadang ada orang yang sampai hari ini tidak tahu. Ada orang tahu panggilan tapi dia cuekin. Ada orang dia tahu panggilan saya sebagai apa. Tapi dia anggap ini, nanti deh. Sekarang saya prioritaskan Tuhan dulu, pekerjaan dulu. Saya sudah melihat teman saya punya anak. Dulu ini 10 tahun yang lalu. Seorang anak muda begitu semangat. Wah, melayani Tuhan, besuklah, atur pembicara lah, khotbah lah, kemana-mana, pergi kunjungin orang lah, dagang di Tanah Abang, tapi begitu rajin. Suatu hari dia bilang sama saya, Engji, dia panggil saya Engji. Saya ngundang dia khotbah di Jamlang. Ini khotbah saya yang terakhir. Kok bisa begitu? Saya kaget. Kenapa terakhir? Mulai sekarang saya mau fokus untuk pekerjaan. Karena suami saya banyak tuntut, istri saya banyak tuntut. Jadi saya daripada berantem, saya berhenti dulu melayani Tuhan. Saya pergi fokus untuk pekerjaan. Tapi dia bukan fokus untuk tujuan hidup kekal. Dia tinggalkan itu. 10 tahun saya tidak ketemu dia. Karena saya sibuk, dia sibuk. Saya cuma dengar. Akhirnya apa yang terjadi? Wow, kelihatannya dia memang kaya, sewa pinjam duit di bank, putar gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang. Akhirnya pajak tagih dia berapa? 33 M. Bayar pajak 33 M. Saya juga nggak tahu deh gimana dagang, saya bingung. Cuma pajak aja 33 M. Dia nggak sanggup bayar. Dia bayar 1-2 M, orang pajak nggak mau. Akhirnya apa? Masuk penjara. Setelah keluar penjara apa terjadi? Cerai. Sekarang udah cerai. Sudah cerai terjadi apa sekarang? Selingkuh gitu loh. Kasian gak? Makanya kita harus selalu perhatikan ya panggilan surgawi. Kalau kita terus dalam komunitas, dalam keluarga Allah, paling sedikit ada orang yang saling menjaga, ada kompak menjaga, ada teman kita menjaga. Tinggalkan pelayanan, ya tinggalkan panggilan begitu mulia, begitu berharga. Itu di mata dia itu tidak ada harganya, uang lebih berharga. Akhirnya hancur-hancuran, sangat kasihan. Saya kalau lihat dia, aduh saya ngerasa kasihan. Dia seperti anak saya tapi rambutnya udah putih semua kemarin saya ketemu dia. Jadi sangat kasihan. Panggilan adalah satu berkat menurut saya. Makanya dibilang kita harus berlomba-lomba, berlari-lari tujuan untuk memperoleh hadiah. Itu adalah satu hadiah berkat yang Tuhan siapkan buat hidup sekarang dan hidup yang akan datang. Amin. Kita harus menghargai panggilan yang Tuhan kasih. Ya, ada orang tidak menghargai, dia merasakan ya nanti deh, tunggu saya ada waktu, saya baru melayani Tuhan, disepelekan, dilalaikan. Tapi saya ingatkan, itu begitu mulia. Kita bisa dipercayakan Tuhan satu panggilan karunia, talenta. Itu adalah satu berkat anugerah yang begitu besar. Tuhan mau pakai kita.
biarlah kita mengenang kembali kebaikan Tuhan. Amin. Jangan sepelekan panggilan yang begitu berharga bagi kita. Kita fokus sampai kepada tujuan hidup kekal ya. Kita lihat lagi Efesus 1 ayat 18 dan 19. Efesus 1 ayat 18 dan 19, mari kita sama-sama membacanya. Dan supaya ia menjadi mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang tergantung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Bayangkan aja. Ini kalau kita seseorang, kalau kita tidak mata hati kita tidak terbuka, kita tidak menghargai itu. Kalau kita mengerti bagaimana betapa hebat panggilannya Tuhan ini ya, yang terkandung dalam panggilannya itu, betapa kemuliaan bagian ditentukan bagi orang-orang kudus dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Bayangkan aja, kita seorang manusia berdosa yang tidak berguna, yang tidak ada artinya, yang hidup dalam lumpur dosa. Diangkat Tuhan, dibersihkan, disucikan, dihidup dalam kerajaannya. Diberikan kuasa, betapa hebat kuasanya. Dulu saya pikir saya ini seorang siapa? Orang yang dosa, yang tidak bisa apa-apa. Setelah saya masuk panggilan Tuhan, setelah saya diurapi Roh Kudus, dikasih kuasa Tuhan, saya merasakan aduh Tuhan, betapa mulianya Engkau, betapa berharganya panggilan. Makanya mata hati ini harus terbuka. Seseorang yang tidak Roh Kudus buka mata hati ini, tidak terbuka, dia tidak merasa hebat kuasa Tuhan diberikan kepada dia. Dia sepertinya merasakan ini biasa-biasa, doa orang sembuh. Ya, hampir mati, berapa keselak didoakan bisa sembuh, lumpuh bisa jalan. Betapa dahsyat kita ini siapa? Saya ingat waktu saya ke Mangga 2. Awal-awal ini 10 tahun yang lalu. Saya ke Mangga 2 sama teman lagi gak tahu mau beli apa. Tiba-tiba orang pingsan di depan tangga. Orang pingsan, ini orang katanya dia orang Surabaya. Saya juga gak ngerti, gak kenal punya orang. Orang Surabaya bawa satu anak sekitar 3-14 tahun. Anaknya diliatin, mamanya udah di situ, udah mau mati begitu. Mungkin ya darah tinggi atau apa saya tidak tahu. Pada waktu dia pingsan, orang kerumun semua liatin. Tiba-tiba Roh Kudus bilang doakan, suruh saya doakan dia. Jadi teman-teman saya berdua sama Novi lagi jalan di Mangga 2. Gak tahu mau belanja apa tuh. Tiba-tiba saya langsung dekatin, saya langsung doakan, nggak tahu karena ada dorongan dari hati untuk sembuhkan dia. Saya tumpang tangan, saya perkatakan, saya bahasa roh. Waktu itu saya kayaknya udah lupa diri, di keliling saya ada 10 orang lihat saya udah nggak tahu malu. Saking semangatnya, saya tidak tahu malu, tiba-tiba ada dorongan dari hati. Saya langsung tumpang tangan, saya perkatakan, di dalam nama Yesus sembuh, di dalam nama Yesus sembuh. Dulu kan saya masih polos, masih belum terlalu bisa gitu loh. Pokoknya cuma tahu dalam nama Yesus kamu sembuh. Semua pingsan saya tahu lah. Saya usir sakit penyakit enggak. Tiba-tiba agak lama dia mulai buka mata, dia liatin saya, dia masih lemas, saya pegangin dia, saya tumpang tangan dari depan, dari belakang, saya tumpang tangan. Akhirnya saya bilang anaknya, ambil minum, kasih dia minum. Atau kecapean atau darah tinggi, saya tidak tahu. Tiba-tiba bilang, Ci terima kasih ya. Semua orang nonton, nggak berani dekatin. Tiba-tiba ada dorongan suruh saya doakan. Betapa dahsyatnya Tuhan kita, amin. Kenapa kita tidak mau pakai? Semua kita ada kuasa. Semua kita adalah anak Tuhan. Itu karunia, kesembuhan, karunia, mujizat sudah Tuhan berikan kepada kita. Makanya seseorang yang mata hatinya belum terang, Roh Kudus belum bekerja, tidak akan berani menyentuh, mendoakan orang. Dulu kita gereja lama kalau doakan orang kita gak berani. Harus suruh pendeta yang doa kita tiap hari seperti anak kecil gitu minta didoakan.
Tapi kita itu salah, firman Tuhan tidak katanya harus penatua, harus siapa. Kita semua ada kuasa, amin. Makanya kita harus selalu menyala-nyala roh kita. Kalau roh kita menyala-nyala, kalau Roh Kudus pesan sesuatu, kita kerjakan seperti Petrus. Petrus siapa? Orang tidak sekolah, orang penjala ikan, ya. Sekali khotbah 3.000 orang bertobat. Ya, kita tahu Petrus ya, di dalam Alkitab catat. Sekali orang lumpuh berjalan, buta melihat. Kenapa mereka begitu dahsyat? Karena mereka rohnya menyala-nyala. Kalau kita padam roh, orang pingsan, orang mati pun kita nggak berani nyentuh. Orang sakit kita nggak berani nyentuh, kita rasa nggak berani. Bukan mungkin mau suruh siapa-siapa orang yang lebih diurapi baru berani. Kalau orang sudah padam roh, sudah tawar hati, sudah malas, dia nggak ada semangat untuk berdoa. Makanya hati-hati, kita ini benar-benar adalah sudah dibeli, dipenuhi dengan Roh Kudus, sudah dibeli dengan lunas, kita sudah milik Tuhan, kita menjadi alatnya Tuhan. Amin. Dalam hidup ini kita jangan sia-siakan apa yang telah Roh Kudus berikan kepada kita. Ya, talenta, karunia, ya kuasa, mukjizat. Kenapa kita gereja ini? Kita tahu ya, 10-an tahun ya kita punya gereja, semua orang udah tahu. Kalau yang terikat iblis, kerasukan, stres, gila, selalu bawa gereja kita. Ya, udah di mana-mana orang udah tahu. Itu kuasa apa? Memang Pak Aden dengan kita ini siapa? Kita ini orang nggak apa-apa, orang biasa-biasa. Cuma kita ini orang yang selalu menyala-nyala mencari Tuhan. Amin. Jadi kalau kita hadapin begini masalah untuk doa, untuk kuasa Tuhan, kita merasakan ada satu kekuatan yang luar biasa, semangat yang luar biasa untuk melepaskan orang-orang, bebaskan tawanan-tawanan. Lihat orang sakit kita rasa kasihan, lihat orang terikat kasihan, orang kerasukan kita merasa belas kasihan. Kita rasanya mau terus menyala-nyala untuk bebaskan mereka, mau selamatkan mereka supaya mereka menjadi anak Allah. Ya, saya percaya setiap kita pasti harus mempunyai hati yang selalu menyala-nyala. Amin. Selalu ya berani melangkah. Tahu kita ini anak Allah. Saya ada kuasa. Asal kita punya iman seperti perempuan yang 12 tahun pendarahan. Asal pujamah jubahnya, saya pasti sembuh. Jadi kita harus mempunyai iman begitu. Jadi jangan merasa enggak berani. Nanti suruh Pak Adian aja. Nanti suruh siapa aja. Setiap kita ada kuasa. Ya. Kita tahu betapa hebat dan dahsyatnya Tuhan kita. Mari kita lihat yang 2 Timotius 4 ayat 11. 2 Timotius 4 ayat 11. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari karena pelannya penting bagiku. Firman ini kita ingatkan tentang Paulus catat bagaimana pada waktu masa tuanya dia itu merindukan Markus ya, suruh jemput Markus. Kita tahu di dalam Kisah Para Rasul 15 ya bagaimana Paulus adalah dimuridkan oleh Barnabas ya. Barnabas dengan Paulus. Tapi karena sudah makin bertumbuh, makin meluas ya, kabarkan Injil, mereka kan pecah gitu loh. Akhirnya mereka konflik ya. Karena Markus ini pernah tinggalkan mereka ya. Cuma tinggal satu-satunya Lukas yang beserta dia. Di film ada katakan cuma Lukas yang tinggal denganku. Jemputlah Markus. Di sini Paulus minta jemput Markus kepada dia. Jadi orang berguna menjadi semangat. Jadi seperti Markus ya. Awalnya Paulus tidak terima Markus karena dia pergi sendiri melayanin. Jadi dia akhirnya Paulus dengan Barnabas selisih paham ya, kayak orang bertengkar lah, selisih paham. Di Kisah Para Rasul 15 mencatat akhirnya mereka pecah. Akhirnya Paulus dengan Barnabas ya akhirnya membawa selisih tajam, akhirnya dengan Silas ya, dan mereka pisah gitu loh. Tapi pada waktu masa tuanya dia minta
jemput Markus kembali untuk ketemu dia. Karena dengan dia cuma tinggal satu-satunya. Bahwa seperti Markus itu adalah orang yang penyemangat gitu loh ya. Walaupun mungkin membuat Paulus dan Barnabas pernah pecah, berantem. Tapi hidup ini semangat begitu penting. Kita bukan cuma semangat, kita bisa semangatin orang lain. Seperti Markus ini. Dia bisa semangatin sampai Paulus, awalnya Paulus nggak senang dia karena dia pernah tinggalkan dia. Saya percaya waktu itu dia tinggalkan Markus, tinggalkan Paulus dengan Barnabas karena dia mungkin terlalu semangat cari jalan sendiri gitu ya. Tapi karena setelah masa tua dia tetap mengenang kembali kepada Markus. Tetap menjadi penyemangat ya. Hidup ini kita harus selalu menjadi penyemangat. Jangan gara-gara kita menjadi batu sandungan, menjadi orang tidak ada semangat untuk melayanin, orang tidak ada semangat untuk ke gereja. Jadi kita jangan menjadi batu sandungan ya. Kita hidup ini seseorang yang roh semangat, selalu roh yang menyala-nyala, selalu pasti semangat. Semangat begitu penting ya. Kalau seseorang kalau sudah patah semangat, wah habislah dia. Ya kita melihat ya, Amsal 18 ayat 14. Orang yang semangatnya dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah ya. Jadi orang semangat kuat menderita. Jadi begitu penting kita sebagai anak Tuhan, kita harus selalu semangat hadapi pelayanan, hadapi keluarga, hadapi pekerjaan, hadapi juga komsel-komsel, anggota-anggota. Karena tanpa semangat kita tidak akan kuat. Kita pasti akan loyo ya. Saya selalu ya motivasi diri ya untuk supaya saya semangat ya. Jadi saya tahu kalau kita tanpa memotivasikan diri kita bisa kendor. Ya, kita bisa kalau kita tidak berdoa, tidak pergi besuk, tidak berkomsel, tidak beribadah, tidak berdoa kayak begini. Saya senang sekali kalau doa malam. Saya merasakan semangat sekali doa malam. Ya semangat sekali. Ya saya melihat tempat sini juga semua pada semangat ya untuk doa malam. Itu bagus sekali. Seseorang yang kalau sudah patah semangat itu paling bahaya. Apapun juga dia sudah tidak merasa tidak berguna lagi. Saya ingat di Singkawang ada satu orang ya teman-teman lah di Serukam. Dia itu orang yang diadopsi, ada satu dokter yang terkenal di Kalimantan. Jadi anak angkat, jadi selalu urus rumah sakit, administrasi semua dia urus. Dia begitu semangat ke sana ke sini. Di sekolah tinggi, dia pintar Inggris, orangnya ganteng, tinggi, besar. Akhirnya dia mempunyai istri dan 2 anak. Tapi tiba-tiba dia patah semangat. Waktu itu saya dengar dia udah mulai tidak mau makan. Apapun dia gak mau karena dia patah semangat. Kita juga sampai dokter yang terkenal papa angkatnya dia juga sampai angkat tangan. Tidak tahu, ajak ngobrol dia gak mau jawab. Kasih makan dia gak mau, kasih obat dia gak mau. Apa aja dia gak mau. Makanya sangat mengerikan dalam hidup ini. Kalau kita sudah patah semangat, di firman Tuhan kata, siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Gak mungkin orang bisa memulihkan orang yang semangat sudah patah. Makanya saudaraku, roh terus dijaga menyala-nyala, amin. Harus semangat terus menghadapi tantangan. Apalagi keadaan sekarang ini yang sudah makin susah. Keadaan mungkin usaha lah, pekerjaan, pelayanan, gereja pun juga sama. Sekarang kita gak kayak dulu, seenak-enak bisa, saya mau besuk A, B, C, D. Gak bisa. Saya mau besuk orang, saya mau minta izin dulu. Saya mau ke rumah, bisa gak? Ada orang gak suka, gak bisa terima. Ada orang suka, tapi ada orang gak suka. Saya pernah besuk orang sampai di depan pintu, saya mau masuk, sorry ya. Mereka bilang dia gak siap. Padahal saya sudah swab loh, saya udah tahu saya negatif loh. Saya baru pergi besuk, saya pikir ini opa ini oma ini lama gak datang gereja. Kita pingin besuk doakan dia, tapi dia gak siap. Kita gak bisa apa-apa. Dia akhirnya tolak, tidak buka pintu kasih saya masuk. Jadi saya dari situ saya tahu, oh ya kita sekarang memang keadaan sekarang memang tidak seperti dulu ya. Memang
sehari demi sehari kasih makin dingin. Orang semangat juga makin luntur ya. Jadi kita juga hati-hati. Tapi kita sebagai hamba Tuhan, saya merasakan kita jangan terpengaruh dengan keadaan. Amin. Yang tadi saya bilang kesaksian tentang teman yang di Singkawang itu. Apapun dia tidak mau makan, gak sampai sebulan meninggal. Tidak sakit, orang sehat-sehat, cuma karena patah semangat. Merasa hidup tidak ada artinya. Capek rasanya kerja ini, kerja itu, urus ini, urus itu. Buat apa hidup? Bayangkan orang dalam Tuhan loh. Orang yang melayani dalam Tuhan loh di Singkawang loh. Bisa patah semangat akhirnya sampai meninggal. Sampai istrinya, sampai dokter papa angkatnya semua angkat tangan. Tidak tahu kenapa dia patah semangat. Tanya gak mau ngomong. Apapun dia gak mau, cuma diem, gak mau makan, gak mau apapun. Tidur terus sampai meninggal. Sebulan lebih. Makanya saudaraku mengerikan. Jadi kita sebagai anak Tuhan kita harus selalu kobarkan semangat kita. Amin. Walaupun keadaan di luar tidak baik, kita tetap ingatan baik dalam nama Yesus. Amin. Walaupun usaha sepi atau mungkin belum terlalu lancar. Dengan iman kita katakan di dalam nama Yesus tetap menanti-nantikan Tuhan. Amin. Saya percaya orang yang beriman yang setia menanti-nantikan Tuhan pasti ada kekuatan. Pertama, kedua pasti tidak dipermalukan Tuhan. Ya, saya sangat mengucap syukur pada waktu gereja sudah berhenti berapa tahun tidak buka, tapi pada waktu mau buka saya benar-benar doanya pagi siang malam saya doakan perkatakan kepada jemaat mereka kembali aktif untuk datang beribadah, bangkit semangat mereka kembali menyala-nyala karena keadaan hidup ini manusia punya sifat. Kalau sudah sekali malas, dia akan terus malas. Kalau sudah merasa patah semangat mungkin, ya ada orang patah semangat merasa capek lah, gak usah lah ke gereja, saya pakai online aja, gak usah lah, semuanya gak usah. Lama-lama dia bisa padam roh. Seperti penglihatan yang Tuhan berikan kepada kita tentang keadaan gereja kita hari ini. Makanya kenapa saya hari ini roh terus menyala-nyala, terus semangat, amin. Baik ataupun tidak baik ataupun kurang baik, tetap semangat, tetap berpengharapan kepada Tuhan, amin. Tetap percaya Bapa kita pasti tidak tinggalkan kita. Amin. Keadaan kita terpuruk, kesusah apapun saya kemarin bilang anak saya. Percaya, doakan, semangat, menyala-nyala. Jangan tinggalkan pelayanan ya. Jangan kendor ya, saya ingatin dia. Jangan kendor ya, harus besuk. Harus tetap semangat untuk mencari Tuhan. Kerja buat Tuhan, bukan kerja buat manusia. Ya, apapun mungkin kita rasa capek seperti tadi Hengki capek ya, tapi ya Hengki kuat ya, semangat ya, menyala-nyala ya. Setiap hari ini doakan ini ya, saya tahu dia juga sibuk ya. Saya tahu kita semua sibuk. Saya tahu kita semua capek, sibuk. Kadang saya merasa juga kasihan gitu loh. Tapi saya hanya bisa dengan doa. Saya percaya kita ada kekuatan dari Tuhan. Amin. Pasti kita menang. Amin. Sampai akhir hidup kita. Jangan di tengah jalan. Jangan berlari di tempat. Orang patah semangat itu seperti orang berlari di tempat. Jangan tawar hati ya. Ya. Jadi jangan malas. Harus kuat senantiasa. Biar firman malam ini memberkati kita, mengingatkan kepada kita, hamba-hambanya, murid Kristus di tempat ini harus tetap semangat ya, dengan roh yang menyala-nyala, melayani Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa. Amin. Biar Tuhan memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri. Saya mengundang di antara kita maju depan, saya mau doakan. Maju ke depan.
merasa banyak masalah hidup, banyak tekanan, maju ke depan. Tuhan ada di tengah-tengah kita, maju. Malam ini Tuhan akan mengobarkan kembali roh dan semangatnya kepada kita semua hamba-hambanya. Janganlah takut. Dengan iman kita mengambil kekuatan dari Tuhan. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dia Bapa di surga, Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Dia tahu keadaanmu. Janganlah lemah, janganlah kendor, janganlah patah semangat. Dia Bapa yang baik. Dia pasti menolongmu. Malam ini dia akan kobarkan kembali semangatmu. Dia akan memberimu Roh Kudusnya yang perkasa, akan membaptismu. Biarkan rohmu kembali menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Ya benar Tuhan, sampai ku menutup mata. Ku tetap setia melayanimu Tuhan. Terima kasih. Tetap setia untuk melayanimu. Ini janji kami Tuhan. Kami tetap setia Tuhan. Gerejamu tetap setia melayanimu Tuhan. Mari kita bahasa roh. Bangkitkan manusia rohmu. Hari ini Tuhan di tengah-tengah kita. Tuhan akan mengurapimu. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Yesus, bangkitkan rohmu malam ini. Di dalam nama Yesus, kuasa Roh Kudus mengurapimu. Di dalam nama Yesus, Tuhan memberkatimu. Janganlah takut, janganlah takut. Di dalam nama Yesus, aku usir kau roh takut. Aku usir kau semua tekanan-tekanan dunia. Aku tolak kau semua Tuhan. Roh jahat Tuhan, roh intimidasi, roh negatif apapun juga. Aku hancurkan kuasamu di dalam nama Yesus. Enyah kau keluar dari gereja Abalok Jamblang KBC. Di dalam nama Yesus, hamba-hambamu yang setia di tempat ini, tidak satupun kau lewatkan malam ini. Roh Kudus penuhi Tuhan. Bangkitkan kembali rohnya Tuhan. Semangatnya Tuhan. Biar rohnya Tuhan tidak kendor Tuhan. Biar mulai malam ini mereka Tuhan yang patah semangat untuk kembalikan semangat yang baru. Minyak yang baru. Hidup yang baru. Ngeberikan kepada dia berkat yang baru. Urapan yang baru. Di dalam nama Yesus Tuhan. Apa yang dicuri oleh roh jahat dikembalikan berlipat-lipat. Di dalam nama Yesus. Jauhkan dari segala roh jahat. Tidak bisa menguasai mereka Tuhan. Hamba percaya malam ini kuasamu bekerja. Menjamah. Di dalam nama Yesus Tuhan. Hamba percaya Tuhan. Anak-anakmu diurapi. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di
dalam nama Yesus. Dipenuhi dengan Roh Kudus, roh yang semangat yang menyala-nyala. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus Tuhan. Penuhi di dalam nama Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Roh Kudus. Penuhi setiap anak-anak-Mu, penuhi setiap anak-anak-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Yesus, janganlah takut, janganlah gentar. Dalam nama Yesus, Tuhan tidak meninggalkanmu. Janganlah takut, janganlah sedih, janganlah tertekan. Lepaskan semua kesedihanmu. Tuhan menghiburmu, Tuhan menguatkanmu senantiasa. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Penuhi untuk anak-anak-Mu Tuhan. Jangan satupun Kau lewatkan malam ini ke Tuhan. Penuhi di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Penuhi di dalam nama Yesus kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah setiap anak-anak-Mu di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Tuhan. Pengurapan-Mu turun atas anak-Mu. Di dalam nama kesembuhan-Mu mengalir. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Yang hidup penuhiku, mengalir dan kita angkat hati kita dan tangan kita. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Ku buka hati, buka hati untuk jamahan berserah pun, amin, di hadirat. Kau ambil alih, Kau ambil jamaah seluruh Roh Kudus. Urapi Roh Kudus di altar-Mu, di altar-Mu menyembah. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Roh-Mu yang kudus pulihkan. Engkaulah damaiku, Engkaulah amin. Ku hidup oleh anugerah-Mu, aku amin, yang menyertaiku. Haleluya. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamaah. Mari kita berserah penuh di hadapan Tuhan. Oh haleluya. Kau ambil alih Tuhan, Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Sekali lagi, ku buka hati, kita berserah kepada Tuhan. Biarlah Roh Kudus menjamah kita. Roh Kudus bergerak di dalam kita, membebaskan kita, memulihkan kita, menyembuhkan kita. Haleluya. Kau ambil alih, oh seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah di altar-Mu Tuhan, di altar-Mu, menyembah di altar-Mu Tuhan, di altar-Mu, menyembah. Kita semua berbahasa roh. Shikarana ya narana. Kobarkan roh kita kembali, nyalakan roh. Shekerena lawat Roh Kudus, lepaskan Roh Kudus yang terikat,
patahkan beban berat di dalam nama Yesus. Lepaskan kesesakan. Berikan kesembuhan Roh Kudus. Curahkan kuasa Roh Kudus saat ini untuk menjamah, untuk melawat, untuk memulihkan dan menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Roh yang pudar, roh yang dingin, roh yang padam, bangun kembali, panas kembali. Roh yang mati, bangkit kembali. Roh yang tertidur, bangun di dalam nama Yesus. Penuhi kami Roh Kudus dengan minyak baru, anggur baru, minyak kudus-Mu dan roh kekudusan-Mu. Setiap beban berat demi nama Yesus. Roh yang menyesakan, roh ketawaran hati, roh kekhawatiran, roh kebimbangan, roh ketakutan, kami usir keluar dalam nama Yesus. Shikaranama, biarlah api kemuliaan-Mu ya Bapa turun atas kami semua malam hari ini Bapa, untuk membakar kami semua Tuhan. Biarlah Bapa roh-Mu yang menyala-nyala Bapa di dalam kami. Bakar roh kami Bapa, nyalakan pelita-Mu, roh kami adalah pelita Tuhan, supaya kami semua menyala-nyala dan melayani Tuhan demi nama Yesus. Haleluya, haleluya. Api Pentakosta, api Pentakosta tercurah demi nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang berduka cita diberikan penghiburannya Bapa, yang patah semangat diberikan semangat yang baru. Engkau roh iblis, engkau roh jahat, engkau mundur saat ini dalam nama Yesus. Engkau keluar dari hati dan pikiran kami, dari tubuh kami dalam nama Yesus. Dari Yesus kuduskan kami, dari Yesus sucikan kami, dari Yesus merdekakan kami demi nama Yesus. Segala roh sakit penyakit kami usir dalam nama Yesus. Engkau nyah dan keluar dari tubuh kami dalam nama Yesus Tuhan kami. Segarkan roh jiwa dan tubuh kami Bapa. Berkati roh jiwa dan tubuh Bapa pada saat ini Bapa, di dalam nama Yesus. Kami semua sudah merdeka, kami semua pulih, kami sembuh, kami bebas dan merdeka. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Katakan amin.